Indonesia walaupun ditindas tetap bertambah jumlahnya, semakin kuat. Karena orang Indonesia itu memiliki agama Islam yang dibawa oleh cucu-cucu atau keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu punya profesi. Profesinya dagang. Gitu. Lalu karena dia itu mengajarkan agama, disebut ulama. Karena dia itu dagang, disebutnya wiraniagawan. Karena dia itu keturunan Rasulullah, disebutnya cucu Rasulullah. Jadi kalau sejarah menuliskan bahwa Islam dibawa masuk oleh pedagang-pedagang, gitu, itu bukan berarti Islam itu nilainya rendah, pedagang itu. Tidak. Pedagang ada profesinya. Gitu. Niagawan itu profesi. Lalu karena dia mengajarkan, mendakwahkan, dia ulama. Karena dia punya bin namanya bin, dan itu keturunan Rasulullah, maka Islam di Indonesia itu dibawa oleh cucu Rasulullah. Keturunan Rasulullah SAW. Iya. Jadi kalau ditinjau dari ginekologinya, keturunannya, silsilahnya, dia keturunan Rasulullah. Tapi kalau ditinjau dari pekerjaannya, itu profesinya pedagang. Kalau dia ditinjau dari segi dia menyampaikan ajaran agama, maka disebutnya ulama, istilahnya begitu. Lalu bisa disebut pula dai. Bisa disebut, kalau sekarang istilah ustadz, itu kan sekarang. Dulu belum dikenal. Istilah modern ya? Iya. Jadi sekarang ini ustadz. Dulu tidak. Ustadz dengan ulama, dengan cucu Rasulullah beda. Cucu Rasulullah ini sebagai pedagang membiayai dakwah sendiri. Kalau sekarang sudah istilahnya cucu Rasulullah itu Habib atau Habaib ya? Iya. Pak Mansur ya? Lalu sekarang beda gitu. Jadi kalau dulu cucu Rasulullah semuanya itu membiayai dakwahnya. Sekarang sendiri ini ya? Tidak gitu. Ini bedanya. Maka disebutnya ustadz. Jadi pengertian ustadz tidak mandiri. Tapi kalau pengertian cucu Rasulullah itu punya kemampuan mengelola ekonomi, menguasai pasar, dan juga mampu berdakwah. Inilah salah satu sebab yang buat Islam itu kuat. Karena cucu Rasulullah. Ini tidak terkait dalam tulisan sejarah sekalipun yang saya tuliskan ini. Tapi sebenarnya tidak akan mungkin wilayah yang sepanjang Sabang Merauke, yang panjangnya sampai 81.000 kilometer persegi kilometer itu, tanpa ada karomahnya Rasulullah, tanpa ada syafaat dari Rasulullah, tanpa ada satu mukjizat dari Rasulullah itu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Jadi kita sekarang harus mempunyai satu pemahaman bahwa penyebar Islam pedagang profesinya. Pedagang Islam bekerja juga ikut menyampaikan ajaran Islam. Disebutnya ulama masa itu. Dan ditinjau dari ginekologinya, silsilahnya, pedagang-pedagang ini adalah cucu Rasulullah. Keturunan Rasulullah. Tadi perlu digarisbawahi juga kenapa Islam kuat pada saat itu, didakwahkan oleh para cucu Rasulullah atau Habib yang mereka berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Jadi mereka dalam buku api sejarah ini sudah saya tuliskan bahwa para pedagang itulah dari hasil dagangnya untuk membiayai dakwah.